Sobat Kabar Makassar, apa kabar hari ini? Kembali lagi bertemu dengan saya, Sinar Mentari, yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan. Kita saksikan berita selengkapnya. Siswi SLB di Makassar diduga menjadi korban kekerasan seksual. Keluarga minta keadilan. Seorang siswi sekolah luar biasa atau SLB Lania di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dilaporkan menjadi korban dugaan kekerasan seksual pada 11 November 2024 lalu. Pihak keluarga korban meminta keadilan atas dugaan kekerasan yang menimpa korban dan mendesak terduga pelaku segera diproses hukum. Ayah korban, Irwan, mengatakan pihaknya sangat mengharapkan keadilan atas dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa putrinya. Pendamping hukum korban dari LBH Makassar, Ambara Dewita Purnama, menjelaskan bahwa pihak keluarga telah ke sekolah untuk mencari tahu siapa terduga pelaku yang melakukan dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Setibanya di sekolah, pihak keluarga mendapati respon kepala sekolah yang justru tidak berpihak pada keluarga korban dan terkesan melindungi terduga pelaku. Ambara menilai pihak sekolah tidak menangani dugaan kasus kekerasan seksual tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tak menemui titik terang, pihak keluarga korban melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polrestabes Makassar pada 12 November 2024 lalu. Meski begitu, Ambara mengatakan pihaknya menemui sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Ia menyebut pihak kepolisian menyampaikan tak ada trauma yang dirasakan korban akibat dugaan kekerasan seksual yang ditimpanya. Sementara itu, pihak pendamping korban mencoba mengkonfirmasi UPTD PPA Kota Makassar dan menemukan hasil bahwa korban mengalami trauma yang mendalam akibat pengkhianatan yang dilakukan otoritas yang harusnya melindunginya. Di mana lagi saya mau mengadu kalau bukan ke polisi begitu, Pak. Tapi kalau begini keadaannya, Pak, terkadang orang berat untuk melapor begitu, Pak. Berat mungkin untuk melapor kalau ada lagi kejadian begini karena kita tidak punya pegangan, kita tidak punya orang kuat di belakang, Pak. Tinjau pasar di Sulawesi Selatan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa harga pangan lebih murah dibanding di Jawa. Baik, saya bersama Menteri Perdagangan, Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Tadi teman-teman semua udah ngecek bareng-bareng. Harga-harga di sini ternyata di Makassar ini lebih rendah dari kota-kota lain bahkan di Jawa. Ya, tadi ayam 30 berapa? Ya, 30 per kilo 35.000 ya. Tadi ya. Ayam potong. Terus telur 28.000. Kalau beras stabil, tidak turun tidak naik. Medium 12.500, ayam 12.500 ya. Yang turun cabai merah keriting sudah 35.000, masih agak tinggi sedikit, tapi sudah sesuai HET. Cabai rawit ya, cabai rawit 50-60. Terus bawang merah turun 30.000, bawang putih harga stabil 38-40. Itu kira-kira. Zulkifli Hasan kembali optimis bahwa Sulawesi Selatan akan capai swasembada pangan di 2027. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi bidang pangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 di Aula Tudang Sipulung Rujak, Gubernur Sulawesi Selatan. Pertemuan yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait mulai dari menteri hingga kepala daerah tersebut menjadi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program swasembada pangan nasional di Sulsel. Sejumlah permasalahan dan program dibahas dalam rapat tersebut.
mulai dari peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan bibit unggul, ketersediaan bahan pangan, harga pangan, tata kelola perikanan tangkap dan budidaya, makan bergizi gratis, serta isu terkait pangan lainnya. Zulhas Sapan Akrab, Menteri Koordinator Bidang Pangan tersebut, mengungkapkan beberapa langkah yang dapat dilakukan, yakni optimalisasi sawah-sawah yang ada, optimalisasi perbaikan irigasi, dan lainnya. Ia menilai sektor pertanian menjadi konsen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terlebih swasembada pangan ditargetkan di tahun 2027. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan akan membangun sinergitas dalam mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia. Penjabat atau PJ Gubernur Sulsel Prof. Fajri Jufri mengungkapkan bagaimana kondisi sektor pertanian dan infrastruktur pendukung lainnya yang ada di Sulsel. Sepanjang tahun 2024 lalu, ekonomi Sulsel stabil dan tumbuh di angka 5,08%. Inflasi di Sulsel 1,23%. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dan berada pada angka 7,77%. Ia menyatakan selain komoditi padi, Sulsel juga sebagai salah satu penghasil kakao dan komoditi hortikultura lainnya. Rangkaian HAP Kementerian Agama, ratusan warga jalan sehat kerukunan di Toraja Utara. Kepala Kanwil Kementerian Agama atau Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Ali Hafid melepas secara resmi peserta jalan sehat kerukunan yang berlangsung di Auditorium Art Center Alun-Alun Kota Rantepao, Sabtu 18 Januari. Jalan sehat kerukunan yang dilaksanakan oleh Kemenak Toraja Utara ini merupakan rangkaian dari kegiatan memeriahkan Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama RI yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2025 lalu. Kakanwil Ali Hafid dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara atas penerimaan dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana di Kota Rantepao. Kehadiran segenap unsur pejabat Kemenak Sulsel di sini. Lanjut Ali Hafid sebagai bukti nyata bahwa insan Kemenak Sulsel senantiasa berbahagia bersama dalam memeriahkan HAB ke-79 Kemenak RI. Adapun mengenai kerukunan dan toleransi antar dan interumat beragama, Ali Hafid mengatakan bahwa Toraja adalah merupakan role model. Di akhir sambutannya, Ali Hafid kembali mengingatkan pesan Menteri Agama tentang tugas insan Kementerian Agama, yaitu bagaimana agar umat dekat dengan ajaran agamanya. Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan buku karangan tokoh Muslim Toraja Haji Nurdin Baturante kepada Kakanwil Kemenak Sulsel dengan judul Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan. Pelaku pembunuhan di RT di Makassar telah ditangkap. Korban sempat diruda paksa. Kita saksikan berita selengkapnya setelah jeda iklan berikut ini. Kabar Group Indonesia, media online pertama di Sulawesi Selatan yang diluncurkan pada 29 Agustus 2009 dengan nama kabarmakassar.com. Memiliki 3 dasar perjuangan yang dinamakan trilogi KGI, yaitu Diversity of Content, Diversity of Owner, dan Voice of the Voiceless. Prinsip dasar jurnalistik yang diusungnya adalah berita dibuat atas dasar dan untuk kepentingan umum, disiplin pada verifikasi, dan menjalankan praktek-praktek cover both side pada setiap beritanya. Kini, Kabar Group Indonesia telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia bahkan di Asia. Berbagai penghargaan dan sertifikat yang telah diraih.
hingga meluncurkan produk bisnis. Visi dan misi kami adalah terus-menerus menjadi perusahaan yang terkemuka dalam memberikan informasi digital berbasis kearifan lokal, menjaga dan menghasilkan konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk dan merek perusahaan, memberikan parameter objektif dalam menerjemahkan program promosi produk maupun sosialisasi kebijakan institusi perusahaan. Berikut catatan sejarah telah dilewati oleh Kabar Group Indonesia dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Kami percaya bahwa informasi yang akurat dan terpercaya adalah hak setiap individu. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda. Pelaku pembunuhan IRT di Makassar telah ditangkap. Korban sempat diruda paksa. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan yang ditemukan tewas di rumahnya Jalan Raja Wali, Lorong 13, Kelurahan Penampungan, Kecamatan Mariso, Makassar pada Sabtu 18 Januari kemarin. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan bahwa pelaku inisial RL 18 tahun melakukan perampokan dan meruda paksa korban SH 34 tahun di dalam rumahnya, hingga tewas dengan luka lebam di wajah dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Arya menerangkan bahwa kasus ruda paksa dan perampokan ini bermula ketika korban ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Pelaku yang takut akan ketahuan oleh korban, sehingga RL mencekik leher dan memukul di bagian belakang korban hingga tak berdaya. Setelah itu pelaku meruda paksa korban dan meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kata Arya, pelaku mengambil uang 300.000 milik korban demi membeli sabu, dan nafsu birahinya muncul saat melihat korban tertidur, sehingga RL meruda paksa ibu dari 2 orang anak tersebut. Akibat perbuatannya, RL dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 subsidiar, pasal 365 ayat 3, junto pasal 285 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya polisi selidiki penyebab meninggalnya ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka lebam hingga mengelutnya yang mengeluarkan busa. Kapolsek Mariso, AKP Aris Sumarsono mengungkapkan, korban yang tinggal seorang diri itu ditemukan tewas dalam rumahnya pada Sabtu 18 Januari sekitar pukul 10.00 WITA oleh tetangganya. Aris menerangkan bahwa korban merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak, namun ia dan suaminya telah pisah ranjang. Saat itu, kata Aris, saksi sedang mencari burungnya dan diduga terbang di area rumah korban. Namun saat kembali dan mengajak warga lainnya untuk mengecek keadaan korban, dan ternyata korban sudah dalam keadaan meninggal dengan mulut berbusa. Hujan terus mengguyur Kabupaten Bulukumba sejak dini hari.
Warga Luwu Timur keluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg, harga tembus Rp40.000. Sejumlah warga di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengeluhkan kelangkaan dan sulitnya mendapatkan liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg. Kelangkaan gas LPG 3 kg ini dikeluhkan sejumlah warga yang berada di wilayah Desa Bawalipu, Lampenai, dan Arulipu hingga Desa Marambah. Salah satu warga, Sarina, mengatakan kelangkaan gas LPG 3 kg mulai dirasakan sejak 3 bulan terakhir. Selain itu, kesulitan ini dirasakan mencekik warga saat harga ecer melambung tinggi hingga tembus Rp40.000. Sementara itu, salah satu warga, Nur Hidayah, mengaku membeli gas LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp22.000. Namun ia mengaku heran, sebab stok atau ketersediaan gas LPG di pangkalan seringkali habis. Menurutnya, harga eceran yang melambung tinggi dan ketersediaan yang langka diduga dimainkan oleh para pengecer. Bahkan kata Nur Hidayah, tersebar kabar bahwa tabung gas LPG yang langka di Luwu Timur disebabkan oknum pengecer yang membawa stok ke Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu, PJS Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Emromi Bahtiar, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan warga. Pihaknya menegaskan akan mencari tahu kendala ke tim terkait termasuk pangkalan resmi yang ada di Luwu Timur. Meski begitu, pihaknya tidak merinci jumlah stok atau ketersediaan gas LPG 3 kg yang disuplai ke Luwu Timur setiap kali pengiriman. 2 armada pengangkut makanan gratis siap beroperasi di Takalar. Baiklah, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Makassar Petang hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya Sinar Mentari dan kru yang sedang bertugas mohon pamit undur diri. 2 mobil pengangkut makanan gratis tiba di Takalar Minggu 21 Januari, di mana kendaraan tersebut dipersiapkan untuk mendukung program distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah wilayah tersebut. Mobil box ini merupakan bagian dari program makan gratis yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut bertujuan memberikan makanan siang gratis kepada siswa sesuai arahan dalam surat perintah yang telah diterbitkan. Untuk memastikan keberlanjutan program, mandat penuh pengelolaan dan perawatan armada pengangkut makanan bergizi ini diserahkan kepada TNI Kodim 1426 Sudanga. Letkol Faisal Amin, Komandan Kodim atau Dandim Takalar, mengonfirmasi bahwa 2 unit armada tersebut sudah diterima dan kini terparkir di Gedung Putih yang bercampur biru milik TNI Kodim. Ia menambahkan dapur sehat juga akan disiapkan di Kecamatan Mangarabombang. Terkait armada pengangkut makanan gratis, Letkol Faisal menekankan pentingnya menjaga kebersihan kendaraan. Setiap unit mobil dapat mengangkut hingga 1.500 kotak makanan, sehingga dengan 2 unit armada, total kapasitas angkut mencapai 3.000 kotak makanan.